Hari ini pengadilan dari majelis hakim juga bahwa tadi hasil dari pembacaan mediasi tidak ada titik temu. Adapun juga penggugat dan tergugat dari prinsipal juga tidak hadir, baik Yasmin dan saudara Aditya Zoni tidak hadir. Nah, kemungkinan di persidangan berikutnya akan langsung jawab-menjawab ya. Alasan ketidakhadiran? Klien saya Yasmin tidak hadir karena sedang tidak enak badan ya. Tadi mengabari saya sedang ada demam, sedang sakit. Tapi harusnya hari itu mediasi kedua kan? Ya, mediasi kedua karena hakim mediator ya, mediator masih ingin mencari titik temu antara penggugat dan tergugat, tetapi dalam sidang sebelumnya saat mediasi sudah baik penggugat dan tergugat sudah menandatangani hasil mediasi. Sebenarnya dari mediator Haji Mumu masih ingin untuk mempertemukan dan mencari titik temu antara penggugat dan tergugat, tapi baik penggugat dan tergugat sudah menandatangani hasil mediasi. Ya, tidak ada titik temu seperti itu. Yang bikin Artinya gagal ya? Ya, yang maksudnya poin apa bang yang bikin mungkin nggak ada titik temu? ya setahu saya ini sih permasalahan hak asuh anak aja, karena kan kita di gugatan kan mengajukan hak asuh anak ya. Bang, Yasmin sakit pernah pikirin sidang ini atau kenapa, Bang? Saya kurang tahu, tadi pagi sih mengabari saya dia tidak bisa hadir karena sakit demam. Ada sakit demam. Bang, pengacara sebelah sana akan memperjuangkan hak asuh anak. Pendapatnya gimana Bang dari kuasa hukum Yasmin, Bang? Ya, kalau pendapat saya itu kan memang hak hukum dari tergugat ya. Ya, tidak ada permasalahan sih. Nanti dari bukti-bukti semua hakim juga tentunya akan melihat dari baik bukti dari penggugat dan tergugat. Tapi dalam hal ini baik penggugat dan tergugat sudah sepakat kok, sudah sepakat untuk melanjutkan ke persidangan ya, saling-saling inilah mengajukan pembuktian semuanya, dan hasil mediasi juga tidak tercapai. Jadi ya kita lanjut ke tahapan-tahapan persidangan seperti itu. Artinya ketidakhadiran kedua belah pihak ini ingin mempercepat sidang ini atau seperti apa? Karena tidak mempengaruhi ya, baik hadir atau tidak. Karena kalau memang tergugat tanda kutip ingin mempercepat, seharusnya juga tidak hadir dalam persidangan sebelumnya atau saat mediasi. Jadi bisa diputus first take tanpa kehadiran tergugat. Tapi tergugat sudah hadir dan menunjuk kuasa hukum. Nah itu jadi baik sekarang tahapan sidang berikutnya tidak hadir, para prinsipal tidak ada masalah karena sudah dikuasakan kepada kuasa hukum seperti itu. Bang, sejauh ini si Yasmin untuk memenuhi nafkah anak seperti apa? Apa? Sejauh ini Yasmin memenuhi untuk nafkah anak seperti apa? Kalau untuk nafkah anak kita tidak ada ini ya, tuntutan apapun dalam gugatan, hanya pengajuan hak asuh anak aja. Karena kemarin seperti yang sudah disampaikan, Yasmin merasa mampu untuk menghidupi anak. Selain merasa mampu, apakah ada ketakutan lain yang mungkin dirasakan Yasmin ketika nanti hak asuh anak ini jatuh kepada pihak Aditya Zoni? Saya rasa klien saya tidak ada ketakutan ya, karena memang anak itu masih di bawah umur, masih 1,5 tahun, dan Yasmin yang melakukan gugatan, ya sah saja tergugat mempunyai hak hukum juga kalau ingin mengambil hak asuh anak. Artinya kalau tidak ada ketakutan ketika hak asuh anak nanti jatuh ke tangan Aditya Zoni juga Ya kan masih ada Betul. upaya hukum, kita bisa banding atau apa kan. Nah itu tergantung klien saya. Yang penting tim kuasa hukum secara normatif sudah mengajukan gugatan, perihal nanti perjalanannya dari tergugat dan kuasa hukumnya melakukan
gugatan balik untuk mengambil hak asuh anak, ya sah saja karena kan yang menentukan juga hakim seperti itu. Alasan paling mendasar Yasmin ingin memperjuangkan hak asuh anak ini apa sih, Bang? Ya tentunya ibunya. Ibunya dia juga yang melahirkan, dia juga merasa menafkahi juga dan tidak ada permasalahan dalam perjalanan untuk tiap hari juga sama Yasmin sejauh ini. Tapi juga dia juga untuk tergugat Adit dari Yasmin juga tidak ada ini kok ingin memenuhi semuanya untuk anak gitu. Dari suami pun, dari tergugat pun juga kemarin itu datang berkunjung, membawa juga tidak ada masalah sebenarnya. Cuman yang menjadi kesempatan itu ya para ini sudah ada sepakat lah. Artinya sudah ada komunikasi di luar ya terkait hak asuh anak ini yang terjalin atau seperti apa? Kalau untuk hak asuh anak ya kita lihat juga dari tergugat apakah nanti ada gugatan balik atau rekonvensi, kita nggak tahu. Kalau dari tergugat sendiri mengatakan bahwa mereka salah satu yang membuat mereka takut adalah ketika nanti anak akan dibawa ke Malaysia atau ke luar negeri karena kan Yasmin sendiri juga masih kalau dari klien saya tidak ada ya rencana-rencana seperti itu. Ya mungkin itu ketakutan dari tergugat, tapi sudah disampaikan kemarin di ruang mediasi juga bahwa klien saya tidak ada niatan seperti itu. Dan buktinya kalau dari tergugat mau membawa anak mengajak bermain juga tidak ada masalah kok. Seperti itu. Kalau hak asuh nanti ya tentunya kita menghargai juga kan dari keputusan hakim, tapi juga kita kembalikan lagi kalau itu terjadi bagaimana dari klien saya, apakah kita akan melakukan banding. Ya itu masih terlalu jauh ya karena ini kan masih proses pembacaan mediasi, nanti juga masih ada jawab gugatan, masih ada saksi itu dan baru putusan. artinya setelah pembacaan mediasi ini agenda selanjutnya apa? Ya jawab dari tergugat untuk menjawab gugatan. Bang, seberapa optimis Bang bisa dapat hak asuh anak? Ya saya sebagai kuasa hukum sih selalu optimis dalam menghadapi kasus-kasus dan tentunya juga prinsipal kami juga penggugat optimis karena kan ini anak masih di bawah umur juga kan, karena sehari-harinya juga bersama ibu dan tidak ada kesalahan lah dalam pengasuhan anak, makanya kita mengajukan hak asuh anak seperti itu. Dari Yasmin ada permintaan harganya maksudnya nafkahnya berapa gitu per bulan? Juga kita nggak ada ini kok, nggak ada hak asuh terkait dengan apa nafkah, tidak ada. Kita hanya mengajukan hak asuh anak. Tapi sejauh ini nafkah dari Adit lancar kah atau seperti apa? Ya kalau itu tentunya karena sifatnya tertutup, kita sudah ajukan dalam gugatan ya tentunya seperti itu mengenai syarat-syarat atau sebab-sebab kita mengajukan gugatan perceraian. Bang, sempat beberapa waktu lalu Adit sempat mengatakan bahwa dia sempat panik karena tidak bisa bertemu sama anaknya karena mungkin dipersulit, itu tanggapannya seperti apa? Kalau dipersulit sih tidak ya, mungkin karena ada waktu-waktu tertentu sedang bersama penggugat atau Yasmin ya. Terbukti kemarin saya juga melihat story dari klien saya Yasmin ada mempertemukan anaknya bersama Adit kok, dia taruh di story Instagramnya. Jadi tidak benar ya. Bahkan kalau masih sering sekali dari tergugat juga ingin bertemu anaknya, tidak ada mempersulit dari Yasmin sendiri. Bang, kemarin si Aditya jadi bilang dia nggak bisa rumah karena Yasmin pengen pindah ke beli ke Malaysia atau gimana gitu Bang? Dapat gimana? Gimana? Ya, Aditya jadi bilang dia pindah rumah waktu itu bisa rumah karena si Yasmin pergi ke Sejauh ini klien saya tetap di domisilinya. Bukan karena itu Bang, dia alasan dia masih di pindah. Cibinong juga. Dia belum ada rencana untuk berbalik ke Malaysia atau seperti apa? Kalau ke Malaysia ya sifatnya cuma beberapa hari bersama keluarganya, tidak untuk menetap di sana. Kan kalau kita perhatikan di story-storynya selalu
Indonesia kok. Oke, mungkin sebagai kuasa hukum apa yang menjamin bahwa ya mungkin akan pergiannya untuk beberapa hari yang tidak menetap di sana? Ya sejauh ini ya dia sekarang masih berdomisili rumahnya di Cibinong juga kok. Kayak kita mengajukan gugatannya masih di sini. Oh, mungkin ada komunikasi kawasan pihak tergugat tidak ada. Hah? Mungkin ada juga kawasan pihak tergugat. Oh kalau itu saya nggak tahu ya, silakan ditanyakan saja sama kuasa hukum tergugat ya. Kita juga tadi juga sudah ada, Bang Emil juga tadi hadir dan ternyata juga prinsipalnya atau tergugat tidak hadir, seperti sama. Berarti nggak ada janjian ya Bang ya? Oh tidak ada, tidak ada. Kita juga kebetulan juga baru tahu, bahkan waktu itu saya kira dari tergugat tidak hadir, ternyata hadir bersama kuasanya. Saat itu saya tidak hadir, tadi diwakilkan rekan saya, ternyata hadir. Dan ini ya harus dijalani step-step dari persidangan. Apakah ada pesan yang sudah disampaikan Yasmin terkait dengan sidang lain? Kalau pesan-pesan khusus sih tidak ada, dia cuma hanya tidak perlu dilakukan mediasi kedua karena juga sudah menandatangani, dan dia berpesan dia juga tidak bisa hadir sekarang karena sakit demam. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bang.